Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayunda Kusuma Wardani dengan NRP 6026242 2004. Di sini saya akan menjelaskan terkait proyek aplikasi yang saya buat, sekaligus menjawab pertanyaan yang ada pada penugasan UAS mata kuliah PPS ini. Namun, sebelum masuk ke inti penjelasan di penugasan mengenai fitur yang saya kerjakan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sedikit overview mengenai aplikasi ini yang bernama Nutrismart. Nutrismart adalah sebuah website yang dikembangkan untuk membantu masyarakat Indonesia menjalani gaya hidup sehat secara lebih mudah dan personal. Aplikasi ini bertujuan untuk mengatasi masalah gizi dan kesehatan dengan menyediakan fitur seperti perencanaan pola makan berbasis kebutuhan kalori, rekomendasi kebugaran, pemantauan kualitas tidur, serta pelacakan gaya hidup yang otomatis dan berbasis data. Dengan pendekatan teknologi yang terhubung dan mudah diakses, Nutrismart mendukung upaya pencegahan penyakit tidak menular, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Pada aplikasi Nutrismart, layanan untuk bagian saya yang saya kerjakan yaitu rekomendasi dan pelaksanaan latihan kebugaran. Kegunaannya adalah, layanan rekomendasi kebugaran ini bertujuan untuk memberikan saran latihan yang dipersonalisasi kepada pengguna berdasarkan data pribadi mereka, seperti jenis kelamin, rentang usia, tujuan kebugaran, aktivitas harian, tinggi badan, dan berat badan. Dengan layanan ini, pengguna akan mendapatkan rencana latihan yang sesuai dengan kondisi tubuh dan tujuan mereka. Fitur ini sangat berguna terutama bagi pemula yang belum tahu harus memulai latihan dari mana. Layanan ini juga membantu meningkatkan pengalaman pengguna dengan membuat rekomendasi yang lebih relevan dan personal, bukan hanya daftar latihan umum. Berikut untuk flowchart-nya. Jadi di sini user mulai mengakses websitenya, kemudian user memasukkan username dan juga password. Setelah itu akan terdapat proses login dan verifikasi. Nah, dicek apakah login tersebut berhasil. Jika tidak, maka user diminta untuk melakukan login ulang kembali. Jika berhasil, maka user akan masuk ke halaman beranda. Pada halaman beranda akan terdapat tombol yaitu mulai transformasi sehat, di mana user diharapkan untuk menekan tombol tersebut, kemudian user memilih jenis kelamin. Setelah itu akan masuk ke halaman untuk memilih rentang usia. User diharapkan untuk memilih salah satunya dari rentang usia yang ada. Setelah itu akan masuk ke halaman tujuan latihan. User diminta untuk memilih apa tujuan dari latihan kebugaran ini. Setelah itu user memilih aktivitas harian. Jadi ada beberapa aktivitas harian, user harus memilih salah satunya. Selanjutnya yaitu masuk ke halaman form yang berisikan tinggi badan dan berat badan. User diharuskan untuk mengisi dari kedua inputan tersebut. Setelah itu user menekan tombol simpan. Setelah menekan tombol simpan, sistem akan mulai menyimpan data dan menganalisis data tersebut. Selanjutnya sistem akan menampilkan hasil rekomendasi kebugaran. Berikut untuk desain database dari layanan yang saya kerjakan. Database ini terdiri dari 4 tabel, yaitu users, rencana latihan, dan detail latihan. Tabel user menyimpan data dasar pengguna seperti email, username, password, jenis kelamin, berat badan, dan tinggi badan. Informasi ini penting karena nantinya akan digunakan untuk menyesuaikan rekomendasi latihan yang cocok bagi pengguna. Berikutnya, tabel rencana latihan. Tabel ini mencakup informasi seperti tujuan latihan, misalnya ingin menurunkan berat badan, mengencangkan otot, atau hanya sekedar untuk menjaga kebugaran. Kemudian ada field aktivitas harian, apakah sering duduk atau sering beraktivitas di dalam kerja. Selain itu ada rentang usia, serta tanggal mulai program latihan. Tabel ini juga memiliki relasi langsung dengan user. Lalu tabel yang ketiga adalah tabel latihan. Tabel ini berisi daftar jenis latihan yang tersedia di sistem. Masing-masing latihan memiliki nama, deskripsi, durasi, gambar, dan video yang akan dijadikan sebagai panduan untuk melakukan latihan. Tabel ini menjadi acuan bagi sistem dalam menyusun latihan harian untuk pengguna. Selanjutnya yang keempat adalah tabel detail latihan. Tabel ini mencatat rencana latihan harian yang lebih rinci. Tabel ini menyimpan data seperti latihan apa yang dilakukan di hari keberapa, kemudian urutan latihannya, berapa lama durasinya, serta status apakah latihan tersebut selesai dikerjakan atau belum. Ini adalah desain antarmuka pengguna atau UI untuk memandu pengguna melihat rekomendasi kebugaran, dimulai dari halaman login hingga penyajian rekomendasi kebugaran yang disesuaikan dengan data pengguna. Untuk antarmuka halaman login ini, yaitu menampilkan desain dengan nuansa hijau, dengan sisi kiri menggambarkan motivasi orang berolahraga dan ajakan mulai perjalanan sehatmu bersama Nutrismart. Sisi kanan yaitu form login yang minimalis, berisi kolom username dan juga password, serta tombol login, beserta tautan register untuk menciptakan alur masuk yang sangat intuitif dan menarik. Selanjutnya, ini adalah tampilan untuk halaman beranda. Setelah login, halaman beranda pada Nutrismart ini akan menyambut pengguna dengan desain berwarna orange putih yang menarik.
Kemudian di sana ada ajakan pantau perkembangan tubuhmu setiap hari, dan tombol mulai transformasi sehat yang menjadi fokus utama. Selanjutnya yaitu halaman pemilihan jenis kelamin, di mana pada halaman ini pengguna diminta untuk memilih jenis kelamin dengan latar belakang yang inspiratif, yaitu orang berolahraga. Kemudian halaman ini menampilkan logo Nutrismart dan judul lacak perubahan dengan body progress. Pengguna kemudian memilih antara tombol tersebut untuk melanjutkan proses personalisasi rekomendasi kebugaran. Berikut ini ditampilkan halaman pemilihan rentang usia, di mana pengguna setelah berada di halaman ini diminta untuk memilih salah satunya, di mana halaman ini memiliki latar belakang yang sama seperti halaman sebelumnya, dan juga menampilkan judul pilih rencana penurunan berat badan sesuai dengan usiamu. Ada 4 card berisi data rentang usia mulai dari 18 sampai 29, kemudian ada 30 sampai 39, 40 sampai 54 dan juga 55 ke atas. Masing-masing disertai dengan foto representatif sesuai dengan usia, kemudian disajikan dengan secara jelas. Dan setelah memilih kategori usia ini, pengguna bisa melakukan untuk menekan tombol lanjut untuk melanjutkan proses selanjutnya. Berikut untuk UI pada halaman pilihan tujuan, di mana setelah itu pengguna diharapkan untuk memilih apa tujuan dari kebugaran ini. Ada pilihan seperti penurunan berat badan, tubuh yang bugar, atau mengencangkan otot. Pemilihan ini itu bertujuan untuk menyesuaikan rekomendasi kebugaran dengan tujuan spesifik pengguna. Berikut ditampilkan halaman aktivitas, yaitu pengguna melanjutkan ke halaman yang berisi pertanyaan bagaimana Anda biasanya menghabiskan hari Anda. Halaman ini akan menyajikan 4 pilihan aktivitas harian dalam format card, yaitu memungkinkan pengguna untuk memilih yang paling sesuai dengan tingkat aktivitasnya untuk melanjutkan proses personalisasi rekomendasi. Lalu ada halaman form tinggi badan dan berat badan. Pengguna diminta untuk mengisi data, di mana pada halaman ini ada judul bertuliskan isikan data diri Anda dengan latar belakang yang konsisten seperti pada halaman sebelumnya. Halaman ini menampilkan sebuah kotak dialog transparan di tengah yang berisi 2 kolom input, yaitu berat badan dengan satuan kilogram dan tinggi badan yang satuannya sentimeter. Setelah pengguna memasukkan informasi tersebut, mereka akan melakukan proses selanjutnya dengan menekan tombol simpan berwarna hijau yang ada di dalam form untuk menyimpan data dan melanjutkan proses. Lalu ini untuk halaman rekomendasi kebugaran. Setelah data tersebut disimpan, pengguna tiba di halaman rekomendasi kebugaran. Nah, bagian atas akan menampilkan banner judul dan tombol cek grafik, di mana di bawahnya ada jadwal 30 hari dalam bentuk card menunjukkan latihan atau hari istirahat. Ada 4 kali istirahat, jadi setiap minggunya ada 1. Kemudian ada tombol mulai untuk setiap sesi latihannya. Saat memilih hari latihan, pengguna dapat melihat daftar latihan spesifik untuk hari itu. Setiap latihan akan disajikan dalam card dengan nama, durasi latihan, dan juga tombol untuk melihat detailnya untuk informasi lebih lanjut. Setelah mengklik lihat detail pada suatu latihan, akan muncul sebuah pop-up yang menampilkan informasi lengkap tentang latihan tersebut. Contohnya, jumping jack adalah salah satu latihan. Kemudian pop-up ini berisi deskripsi singkat, panduan visual berupa animasi, berupa gambar. Selain itu ada juga berupa video untuk mendemonstrasikan gerakannya. Pengguna juga dapat menekan tombol mulai di bagian bawah pop-up untuk memulai latihan tersebut. Layanan rekomendasi kebugaran ini diimplementasikan di dalam file backend yaitu bernama index.js menggunakan Node.js dan Express. Layanan rekomendasi kebugaran ini diimplementasikan. Baris-baris kode ini merupakan fondasi utama pada sebuah aplikasi ini, yaitu berfungsi untuk menginisialisasi server, mengonfigurasi penanganan data JSON yang masuk, serta memastikan server dapat berkomunikasi dengan aplikasi klien dari domain yang berbeda. Kemudian ini adalah definisi endpoint API dari layanan rekomendasi kebugaran, yaitu app.post simpan rencana, di mana endpoint ini menunjukkan bahwa server akan menangani permintaan HTTP post pada jalur simpan rencana. Semua logika terkait rekomendasi kebugaran dan penyimpanan data dijalankan di dalam fungsi callback ini. Input parameter diperoleh dari body permintaan yang dikirim oleh klien dalam format JSON. Baris kode, cons, dan ada tanda kurung kurawal di dalamnya seperti ID user, tujuan aktivitas, dan lain-lain, sama dengan request.body. Ini adalah fungsinya untuk mengekstrak data tersebut.
Jadi untuk mengambil inputan parameter, kemudian digunakan juga dalam proses perhitungan atau penyimpanan rencana latihan ke dalam database. Ini adalah bagian dari kode endpoint tadi, yaitu simpan rencana yang berfungsi untuk menghasilkan dan menyimpan jadwal rekomendasi latihan selama 30 hari ke dalam database. Setiap harinya diisi dengan kombinasi latihan yang sudah direkomendasikan, sehingga nantinya jadwalnya ini bisa ditampilkan ke pengguna sebagai rencana latihan 30 hari. Kemudian kode ini bertugas untuk return value atau mengirimkan respon ke sisi klien setelah data detail latihan berhasil disimpan ke database. Jika penyimpanan berhasil, server akan mengirim pesan sukses beserta ID rencana menggunakan res.send. Respon ini dikirim dalam format JSON dan akan diterima oleh client side script yang kemudian dapat digunakan untuk menampilkan notifikasi atau memperbarui tampilan antarmuka pengguna sesuai dengan hasil penyimpanan data. Terdapat 2 skenario, satu sukses dan satu gagal untuk layanan dari rekomendasi ini. Sebagai contohnya, yang pertama adalah pada skenario pertama merupakan uji coba sukses, di mana pengguna mengirimkan data lengkap melalui endpoint simpan rencana. Data tersebut dikirimkan yaitu meliputi ID user, tujuan, aktivitas, rentang usia, jenis kelamin, berat badan, dan juga tinggi badan. Karena seluruh parameter yang dibutuhkan tersedia dan juga valid, server akan berhasil untuk memproses permintaan dan membuat rencana latihan kebugaran selama 30 hari. Dan akan mengembalikan respon JSON berupa pesan sukses beserta ID rencana yang di-generate dari database. Untuk skenario kedua ini merupakan uji coba yang fail, yang dilakukan dengan tidak mengirimkan lengkap semua kolom, yaitu kolom tujuan. Nah, akibatnya jika salah satu kolom tidak dikirimkan datanya saat server akan mencoba untuk menyimpan data ke dalam tabel rencana latihan, maka proses akan gagal karena kolom tujuan merupakan field yang wajib diisi atau not null. Server pun akan merespon dengan error yang menyatakan bahwa kolom tujuan tidak boleh bernilai nol. Hal ini menunjukkan bahwa validasi pada sisi backend bekerja dengan baik saat menghadapi input yang tidak lengkap. Berikutnya, saya akan coba untuk melakukan testing dengan 2 skenario tadi. Ini untuk skenario yang pertama. Nah, saya akan coba testing cara langsung menggunakan Postman. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi Postman. Pertama-tama, saya akan membuat sebuah request baru. Ada beberapa cara. Nah, yang paling mudah itu dengan mengklik tanda plus. Setelah itu, di sini perlu ditentukan metode HTTP yang akan digunakan. Berdasarkan layanan yang saya kerjakan, yaitu menyimpan rencana latihan, maka saya akan menggunakan metode POST. Selanjutnya, saya masukkan URL endpoint API yang saya gunakan. Alamatnya yaitu http localhost 3002 simpan rencana. Nah, simpan rencana ini merupakan nama endpoint API yang ada di kode backend saya tadi. Selanjutnya, karena saya akan mengirimkan data untuk membuat rencana latihan, data ini akan dimasukkan di bagian body dari request ini, sehingga di bawah kolom URL ini nantinya akan ada beberapa tab seperti params, authorization, headers, dan body. Di dalam tab body ada beberapa pilihan format data yang bisa dikirim. Untuk kasus ini, saya akan mengirimkan data dalam format JSON. Oleh karena itu, saya memilih opsi raw terlebih dahulu. Sekarang, kolom di bawahnya akan berubah menjadi area tempat untuk menulis data JSON-nya. Saya akan memasukkan data seperti ID user dengan nilai 1, kemudian tujuannya yaitu penurunan berat badan. Untuk aktivitasnya, saya isi dengan duduk sepanjang hari di tempat kerja, lalu ada rentang usia, yaitu 18-29, jenis kelaminnya P ini untuk perempuan, kemudian berat badannya 48, lalu tinggi badannya 158. Sekarang URL endpoint-nya ini sudah benar dan body dengan data JSON juga sudah disiapkan. Langkah terakhir adalah mengirimkan permintaan ini dengan mengklik tombol send yang ada di pojok kanan atas. Nah, di sini permintaan berhasil diproses dan ini adalah respon dari server. Ada 2 hal yang ingin dibahas. Yang pertama yaitu message atau pesannya, yaitu isinya adalah konfirmasi dari server bahwa rencana latihan 30 hari berhasil dibuat beserta detail penjelasan lainnya. Ini adalah pesan informatif yang memberitahu kita bahwa proses pembuatan rencana itu sukses.
Lalu yang kedua ada ID rencana. Di sini yang menarik, server ini mengembalikan ID rencana dengan nilainya. ID ini penting ketika kita ingin melakukan operasi lain pada rencana tersebut di kemudian hari. Misal kita ingin memanggil data grafiknya atau detail dari latihan tersebut, kita bisa pakai ID rencananya. Jadi kesimpulannya bahwa respon ini Jadi dari respon ini kesimpulannya bahwasanya kita bisa yakin bahwa API simpan rencana ini bisa berfungsi dengan baik, yaitu berhasil mengirimkan data dan menerima konfirmasi sukses beserta ID rencana yang baru. Selanjutnya untuk skenario yang kedua, yaitu skenario yang failed. Tadi saya sudah berhasil membuat rencana latihan dengan data yang lengkap dan juga benar. Tapi bagaimana jika nantinya user tidak mengirimkan data secara valid ataupun kurang lengkap ke API tersebut? Nah, ini sangat penting untuk diuji karena dalam pengembangan sebuah aplikasi, kita harus bisa menangani berbagai macam input dari pengguna, termasuk yang tidak sesuai dengan harapan. Sekarang saya akan coba untuk hapus salah satu kolom serta datanya, yaitu tujuan. Sehingga data JSON ini hanya memiliki ID user, aktivitas, rentang usia, jenis kelamin, berat badan, dan tinggi badan. Field tujuan yang seharusnya wajib diisi kini sudah tidak ada. Sekarang dengan perubahan ini saya akan coba kirim kembali permintaan ke API dengan metode yang sama, yaitu post tadi, dengan URL yang sama juga, kemudian klik tombol send yang ada di pojok kanan atas. Berikut untuk hasil responnya. Di sini kita mendapatkan objek error. Nah, coba sekarang kita bedah untuk isinya. Kode null error ini merupakan kode error yang spesifik dari sistem database, mengindikasikan masalah null atau nilai kosong. Kemudian ada erno 1048, ini merupakan nomor error spesifik. Lalu ada SQL message-nya, yaitu kolom tujuan cannot be null. Nah, ini dia pesan yang paling informatif. Pesan ini jelas memberitahu kita bahwa kolom bernama tujuan tidak boleh kosong atau null. Ini mengonfirmasi bahwa nantinya user lupa menyertakan field tujuan dalam permintaan. Lalu ada SQL state 23.000 merupakan kode status SQL. Dari respon error ini kita dapat dengan jelas mengidentifikasi akar masalahnya, yaitu kita tidak menyertakan data untuk kolom tujuan, padahal kolom tersebut wajib diisi. Ini adalah contoh yang baik bagaimana Postman membantu dalam proses debugging dan memahami validasi yang diterapkan oleh API. Dengan Postman ini, proses pengujian API menjadi lebih terstruktur dan efisien. Selanjutnya, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Pada bagian ini terdapat 4 skenario, di mana 2 yang sukses dan 2 lagi yang fail. Nah, di sini tidak hanya layanan rekomendasi kebugaran, namun juga ada layanan pelaksanaan latihan dalam aplikasi kebugaran. Layanan-layanan ini merupakan fitur inti dari sistem. Untuk skenario yang pertama, yaitu skenario sukses, di mana menyimpan data diri dan mendapat rekomendasi. Setelah login, pengguna diarahkan ke halaman transformasi sehat, di mana pengguna diharapkan untuk mengisi data diri. Setelah itu, setelah data lengkap dan dikirim ke server, backend akan memproses dan menyimpan data tersebut, lalu memberikan respon berupa rekomendasi latihan yang telah disesuaikan dengan kondisi pengguna. Rekomendasi tersebut ditampilkan di layar, dan pengguna dapat memilih latihan sesuai dengan hari yang diinginkan. Kemudian bisa menekan tombol mulai untuk memulai sesi latihan. Selanjutnya untuk skenario yang kedua, yaitu skenario sukses, di mana skenario ini yaitu melanjutkan riwayat latihan. Pengguna yang sebelumnya telah menyimpan rencana latihan dapat langsung membuka halaman latihan tanpa harus mengisi ulang data diri. Sistem akan menampilkan riwayat latihan yang sudah dibuat, latihan yang telah diselesaikan sebelumnya akan ditandai dengan tanda centang, dan tombol mulai pada latihan tersebut akan dinonaktifkan atau didisable, sebagai indikator bahwa sesi tersebut telah selesai dilaksanakan. Hal ini akan membantu pengguna dalam melanjutkan latihan tanpa kebingungan dan menjaga progres kebugaran mereka secara bertahap dan terstruktur. Untuk skenario yang ketiga, yaitu failed skenario, di mana pengguna membuka aplikasi dan langsung mencoba mengakses halaman tanpa melakukan login terlebih dahulu. Jadi pengguna mencoba untuk mengakses halaman latihan tanpa ada proses login terlebih dahulu, maka sistem akan secara otomatis menolak akses dan menampilkan peringatan bahwa pengguna harus login terlebih dahulu untuk melanjutkan. Ini tujuannya yaitu untuk menjaga keamanan data serta memastikan bahwa aktivitas latihan tercatat atas nama pengguna yang benar. Untuk skenario yang keempat, yaitu failed, di mana tidak mengisi data diri lengkap. Dalam skenario ini, pengguna telah login sebelumnya, kemudian mulai mengisi data diri pada halaman transformasi sehat, namun saat di halaman pemilihan rentang usia, pengguna tidak memilih salah satu rentang usia yang disediakan.
Ketika pengguna mencoba lanjut ke halaman berikutnya, sistem akan menolak permintaan tersebut dan menampilkan pesan peringatan bahwa rentang usia ini wajib dipilih. Hal ini tujuannya agar proses rekomendasi latihan dapat disesuaikan secara akurat dengan kondisi pengguna berdasarkan kategori usia yang relevan. Berikut ini akan ditampilkan kode program untuk halaman rekomendasi, latihan, dan juga login sebagai bagian dari implementasi layanan rekomendasi kebugaran dan pelaksanaan latihan. Nah, pada client setnya, aplikasi dikembangkan dengan React. Di sini untuk halaman rekomendasi, pengguna bisa melihat latihan yang dipersonalisasi dan bisa menampilkan grafik perkembangan menggunakan Recharge. Data grafik ini diambil dari backend menggunakan Axios, yaitu library HTTP client yang memudahkan pengiriman dan pengembalian data antar frontend dan server. Komponen seperti bar chart dan tooltip digunakan untuk visualisasi, sementara tampilan diperindah dengan file dari kebugaran.css. Ini untuk kode program di file rekomendasi. Di bagian backend dari layanan rekomendasi ini sama pada penugasan sebelumnya, yaitu di endpoint simpan rencana. Untuk selanjutnya di halaman latihan, pengguna dapat memulai latihan harian sesuai jadwal dan mengikuti panduan berupa video dan gambar. Untuk endpoint-nya, di sini ada endpoint detail latihan, slice ID, di mana endpoint ini digunakan untuk memperbarui status latihan berdasarkan ID tertentu di tabel detail latihan. Ketika permintaan dikirim dari front-end, server akan mengambil ID dari URL dan status dari body request. Kemudian, server menjalankan query SQL untuk mengubah nilai status pada baris yang memiliki ID tersebut. Jika update berhasil dan data ditemukan, server mengirim respon sukses. Namun jika ID tidak ditemukan, akan dikembalikan pesan error 404. Endpoint ini umumnya digunakan saat pengguna menyelesaikan latihan dan statusnya perlu diubah. Misal dari status belum menjadi selesai. Artinya endpoint ini itu digunakan untuk mengubah status ketika user telah melakukan latihan tersebut. Untuk di halaman login, yaitu ketika pengguna masuk ke sistem, login ini akan mengatur sesi dan menampilkan nama pengguna di halaman lain. Ini untuk endpoint login yang dibuat dengan Node.js dan Express. Endpoint ini menggunakan metode POST untuk menangani proses login. Kemudian saat pengguna mengirimkan username dan password dari front-end, data tersebut diambil dari request body, lalu digunakan dalam query SQL untuk mencari kecocokan di tabel user. Jika data yang dikirim cocok dengan di database, server akan mengirimkan data user sebagai respon bahwa login tersebut berhasil. Namun jika tidak cocok, server akan membalas dengan pesan credential dan don't match. Ini kode untuk connect ke database-nya. Nah, kode ini menginisialisasi server backend menggunakan express.js, kemudian mengatur middleware untuk menerima data JSON dan mengaktifkan CORS agar front-end dapat mengakses API dari domain berbeda. Nah, server dijalankan pada port 3002 dan menampilkan pesan di konsol saat berhasil aktif. Selain itu, kode ini juga mengatur koneksi ke database MySQL bernama NutriSmart dengan user root tanpa password yang akan digunakan untuk menyimpan dan mengambil data dari aplikasi. Untuk menunjukkan bahwa keempat skenario tadi bisa berjalan sesuai harapan, saya akan menampilkan demo dari website ini yang mencangkup proses login hingga pelaksanaan latihan kebugaran. Jadi, ini adalah tampilan utama dari website ini. Nah, di sini ada beberapa menu. Kemudian di sini ada bisa tonton video. Setelah itu apa saja fiturnya? Nah, di sini ini adalah fitur keseluruhan dari website sebenarnya. Tapi saya hanya fokus ke bagian body progress saja. Ini untuk testimoni. Setelah itu ini ada beberapa pertanyaan. Nah, kemudian ini footernya. Jadi ini halaman utama dari websitenya. Setelah itu yang pertama adalah sesuai skenario tadi, ada skenario yang menyatakan bahwa pengguna mencoba untuk masuk tanpa login terlebih dahulu. Nah, kita coba di sini masih ada tombol login, kita coba untuk langsung mulai transformasi sehat. Nah, maka langsung tampil di halaman login. Jadi kita emang diharuskan untuk login terlebih dahulu. Sekarang kita coba login dengan username dan password yang sudah ada. Nah, jika belum punya akunnya bisa register. Nah, setelah login akan muncul ke halaman ini. Nah, di sini sudah ada tertera username-nya, yaitu Ayu123.
Kemudian kita coba mulai transformasi. Nah, ini sudah tampil halamannya karena kita sudah login. Kemudian di sini bisa dipilih jenis kelaminnya, kita pilih perempuan, lalu ada pilih rencana penurunan berat badan. Bisa pilih salah satu. Nah, tadi di skenario yang selanjutnya juga disebutkan bahwa kita coba untuk tidak memilih rentang usia. Untuk skenario yang failed. Hasilnya apa? Kita coba untuk tidak memilih. Ini, hasilnya adalah ada peringatan bahwa kita harus memilih rentang usia terlebih dahulu. Nah, jadi sistem akan sudah otomatis memberikan peringatan ini. Jadi kita pilih, setelah itu lanjut. Nah, untuk tujuannya ada macam-macam, penurunan berat badan, tubuh yang bugar, mengencangkan otot. Kita pilih untuk yang penurunan berat badan. Bagaimana Anda biasanya menghabiskan hari Anda? Di sini pilih, ada duduk sepanjang hari, selalu dalam keadaan aktif, melakukan banyak aktivitas fisik, dan banyak santai di rumah. Kita pilih selalu dalam keadaan aktif. Nah, kemudian di sini mengisikan data diri seperti berat badan dan juga tinggi badan. Setelah selesai, klik simpan. Nah, ini sudah tampil peringatan yang menjelaskan bahwa rekomendasi berhasil disimpan datanya. Kemudian kita cek. Nah, ini untuk hasil rekomendasi kebugarannya. Nih, ada 30 hari, di mana ada 4 hari itu istirahat. Jadi, setiap minggunya akan ada 1 hari yang istirahat. Nah, di hari istirahat ini akan di-disable, jadi tidak bisa diklik. Nah, ini sesuai dengan skenario yang pertama, yaitu mencoba untuk mengisi data lengkap, kemudian menampilkan rekomendasi. Ini untuk skenario yang sukses. Lalu kita coba pilih salah satu. Nah, di hari pertama, ini langsung ada muncul beberapa latihan. Kita coba pilih salah satu. Nah, di sini sudah ada nih gambar sebagai panduannya dan juga videonya. Nah, kita bisa lihat dari sini sebagai acuannya. Kita juga bisa lakukan mulai. Kita klik mulai. Nah, ini akan muncul durasi sesuai latihannya. Nah, jika kita hanya ingin melihat-lihat saja untuk websitenya, kita bisa lakukan stop. Nah, maka latihan ini dihentikan. Nah, kita bisa mulai ulang lagi. Atau jika kita ingin jeda untuk memberhentikan timer, bisa langsung lanjut. Kita tunggu sampai selesai. Nah, setelah selesai akan ada notifikasi bahwa latihan selesai. Kita klik OK. Nah, di sini akan muncul nih latihan dengan tanda centang. Jadi, ini sudah sesuai dengan skenarionya. Kita coba lihat detail. Nah, di sini sudah di-disable tombolnya. Artinya kita sudah tidak bisa mulai lagi karena latihannya sudah selesai. Nah, di sini juga sama untuk latihan yang lain, akan ada gambar dan panduannya berupa video dan juga animasinya. Ini akan ada banyak, ini contoh di hari ke-30, nih. Ada 2, kemudian di hari ke-8. Ada macam-macam latihannya. Kita bisa kembali. Nah, sekarang kita coba untuk skenario yang selanjutnya, yaitu dimana kita coba untuk mengakses riwayat yang baru saja kita buat ini tanpa kita perlu mengisi ulang lagi. Nah, jadi kita tidak perlu mengisi lagi data ini. Kita tinggal pilih di bagian sini latihan saya. Nah, di sini akan muncul nih detail-detail dari riwayat latihan yang sudah kita lakukan. Kita coba pilih yang terakhir, yang baru saja. Nah, ini akan muncul nih. Di sini kita cek di hari pertama, benar. Nah, ini kan sudah centang tadi. Di sini juga bisa dicek untuk grafiknya. Nah, cek grafik ini jadi akan menampilkan progres latihan yang sudah dilakukan tuh pada hari pertama itu baru 1 latihan. Totalnya tuh ada 3. Nah, untuk yang bagian warna ungu ini merupakan total latihan per harinya. Untuk yang hijau ini latihan kita sendiri yang memang harus diselesaikan. Tuh. Untuk logout, kita bisa logout di sini, kemudian klik logout, maka akan muncul notifikasi apakah yakin akan keluar. Jika iya, maka akan keluar. Nah, di sini langsung login lagi. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.